Everyone. Welcome to another tutorial with me, Jonas Glenn, and thank you for tuning in. Kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai infrastructure as codes dan bagaimana kita bisa menggunakan IAC itu untuk deployment di cloud, which is this is very useful ketika saya ingin melakukan AWS deployment. Dan kali ini saya akan berbicara sedikit mengenai tools yang saya gunakan yaitu Terraform. Uh, just a little bit disclaimer, mungkin kali ini saya akan menggunakan presentasi yang sama ketika kita mengadakan online TED Talks di AWS User Group Indonesia. Please teman-teman kalau ingin melihat videonya, teman-teman saya akan put the link over here. And teman-teman jika ingin teman-teman join the AWS Group Indonesia, please come and join. And kita bisa discuss more on this community. This is very good community. Without further ado, kita coba langsung. Teman-teman, ketika kita ingin deploy sebuah environment, pada dasarnya kita harus melakukan deployment untuk seluruh stack kita gitu ya. Biasanya kalau seperti ini, saya ingin bikin sebuah web server, mungkin web 1 dan web 2, this is load balance dengan load balancer di depannya, lalu ada DB-nya gitu ya. Dan ketika kita membuat sebuah environment seperti ini, pada dasarnya kalau on-premise berarti kita harus melakukan installation semua stacks-nya gitu. Seperti apa sih kira-kira bayangannya kalau selama ini dalam experience saya biasanya nanti akan ada sebuah tim yang mungkin lebih fokus ke hardware, mereka akan persiapkan segala sesuatunya, mereka akan install networknya, storage-nya, servernya, tarik kabelnya, make sure all the electricity is good, and everything is good for running. Lalu setelah itu nanti akan ada tim kedua, yaitu biasanya mereka akan lebih fokus ke software. Mungkin mereka akan install hypervisor-nya, mereka akan configure semua virtual networking, dan mungkin ada beberapa konfigurasi lainnya. Mungkin mereka akan siapkan OS-nya, guest OS VM gitu ya. Lalu nanti developer baru masuk di atas on top of the OSs gitu. Mungkin mereka akan deploy applications-nya, mungkin ada middleware atau any other configurations yang mereka inginkan di sana. Yang menarik adalah ketika kita pindah ke cloud, um, all those hassles gitu ya, all those heavy lifting sudah dilakukan oleh AWS. So the cloud provider will do everything for you. Yang perlu kita lakukan adalah kita punya seseorang atau satu buat tim yang memikirkan, oke, arsitekturnya ingin seperti apa. Lalu logically kita create configurations melalui AWS console. And all those things automated will be provided by AWS. Jadi kita nggak perlu melakukan segala sesuatunya by ourselves. Contohnya kita ingin create VM, berarti kalau di on-premise mungkin kita create VM-nya, masukin OS template-nya, which is we still do that dengan some manners gitu ya. Jadi kayak kita ada wizard-nya, tetapi kita nggak perlu melakukan all this install ini, install the server, patching the server, and everything. It will be handled by AWS. Of course, salah satu yang kita bicarakan pada saat ini adalah mungkin sifatnya seperti IaaS dan PaaS gitu ya. Tapi ada satu hal yang sama, yaitu nanti developer akan masuk setelah semua environment itu ready. Developer bisa masuk di sana dan deploy applications-nya di sana. Tapi sekali lagi, all these things kita hanya perlu lakukan secara logically gitu ya. Jadi ini adalah basis daripada infrastructure as a code. Sekali lagi, kenapa sih kita butuh infrastructure as code? Kalau teman-teman lihat di sini, biasanya persiapan sebuah environment itu sifatnya mungkin waterfall. Kenapa? Karena pada dasarnya nanti akan ada sebuah request, lalu kita melakukan design, kita siapin segala sesuatunya, lalu kita deploy environment-nya, mungkin starting dari development, kalau ada QA, kalau ada, lalu kita pasti akan deploy production environment. Lalu setelah itu kita cek, kita berjalan, mungkin nanti akan ada perubahan, lalu nanti ada akan new request, lalu semua cycle ini berulang. Nah, permasalahannya adalah kalau kita bicara soal kita bicara soal production environment, kalau ada perubahan-perubahan yang terjadi di production environment kita, biasanya akan muncul beberapa pertanyaan gitu ya. Berapa banyak sih perubahan yang terjadi? Perubahannya apa aja? Lalu kalau perubahannya apa aja, apakah ada dokumentasi yang tepat untuk mendescribe semua perubahan itu? Dan yang terakhir, kalau kita mau rollback, kita bisa melakukan rollback secara mudah apa enggak? And those are the questions yang dicoba dijawab melalui infrastructure as codes. Kalau kita ingin melakukan IAC di cloud,
of course this is in AWS. Ada dua hal yang very common kita pakai toolsnya. Ada yang pertama adalah toolsnya kita menggunakan AWS CloudFormations. Ini adalah IAC pertama yang dibuat oleh AWS. Lalu mereka evolve dengan meng-create sebuah CDK Cloud Development Kit. This is very useful teman-teman kalau teman-teman punya kemampuan programming language gitu ya, teman-teman fasih, please use this. Atau ada another tools yang very famous. Kita bisa menggunakan Terraform. This is by HashiCorp. I use a lot Terraforms kalau saya nggak ingin menggunakan CDK gitu. CloudFormations nanti ada beberapa hal yang saya kurang suka dari CloudFormations, but this is very useful. Nanti saya akan jelaskan sedikit di slide setelah ini. Pada dasarnya IAC kita hanya seperti ini. Tadinya operations harus langsung in touch dengan AWS melalui AWS Console. Lalu pada saat ini kita nggak perlu lagi langsung in touch. Yang penting adalah dari tim operations kita create configurations code-nya. Bahkan kita bisa create variations of versions dengan berjalannya waktu. Lalu kita push semua codes itu lewat API, kita akan push semuanya ke AWS dan semua instance yang kita inginkan dalam configurations file itu akan dibuat di dalam AWS. As simple as that. Jadi keuntungannya adalah semuanya bisa secara standardized, kita punya codes-nya, means kita punya documentations-nya automatically, dan semuanya itu pada dasarnya standardized. Maksudnya standardized adalah kalau teman-teman ingin menggunakan code yang sama dengan variabelnya sedikit dirubah di environment yang lain, teman-teman tinggal pakai code yang sama basically gitu ya. Dan teman-teman akan dapatkan hasil yang persis sama. Bayangkan kalau teman-teman harus bikin development, QA, and productions dengan configurations yang sama persis. Of course namanya beda, segala macam, IP-nya beda gitu ya. Tapi dengan configuration sama persis. It's very hard ketika kita harus melakukan satu persatu individually. Tapi melalui code ini, kita bisa make sure bahwa environment itu sama persis. That's a very powerful of IAC gitu. Ini adalah sedikit perbedaannya kalau teman-teman pakai AWS CloudFormations, ini udah lahir cukup lama gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan configuration file yang sifatnya YAML gitu. Tetapi kekurangan dari YAML menurut saya adalah this very strict dan very hard untuk kita bisa menciptakan sebuah environment yang lengkap. Tetapi karena saking lengkapnya kita harus create sebuah code yang very panjang gitu, sangat panjang. Contohnya saya ingin membuat sebuah environment dengan CDK. CDK is the evolvement menurut saya daripada CloudFormations. CDK pada dasarnya dia adalah wrapper. Kita bisa menggunakan beberapa programming language. Contohnya di sini kalau teman-teman fasih TypeScript, JavaScript, ataupun Python, ataupun C#, teman-teman bisa create a lines of codes yang wrap everything yang tadinya ada di YAML file ini. Mungkin dengan satu lines of codes, teman-teman bisa create virtual machines atau EC2 dengan configuration ini. Lalu teman-teman pada dasarnya teman-teman akan menciptakan codes yang jauh lebih pendek. Mungkin contohnya di sini saya menggunakan codes yang sama. This is the very example. Saya hanya butuh like 35 line of codes menggunakan Cloud CDK. Saya pakai TypeScript di sini. Lalu saya generate YAML-nya untuk di-push ke CloudFormations. Dia menghasilkan sekitar 700 line. That's save me a lot of time daripada saya harus config all those 700-ish YAML lines. That's very scary. Gitu ya. Ini sangat berguna kalau teman-teman fasih mengenai programming language. Tapi kalau teman-teman nggak fasih dan nggak mau bikin YAML filenya, kita bisa menggunakan Terraform. Terraform pada dasarnya dia punya structure tersendiri. This is also descriptive. Jadi kita tinggal describe aja hasil akhir yang kita inginkan, VPC-nya seperti apa, security group-nya seperti apa, lalu kita tuangkan di dalam Terraforms, which is a TF files gitu ya, lalu kita push, dan semua akan berjalan dengan baik. Perbedaan utamanya adalah kalau di sini semua menggunakan CloudFormations will be blocked by CloudFormations, jadi akan diprotek oleh CloudFormations. Kalau Terraforms kita melakukan API call dengan, of course, AWS provider yang disediakan oleh Terraforms. Menggunakan Terraform seperti apa? Saya skip yang ini, kenapa? Karena saya punya sebuah yang lebih lengkap, yaitu adalah seperti ini. Pertama kita create Terraform codes-nya, lalu kita melakukan Terraform init. Basically Terraform init, kita melakukan inisialisasi pertama, seperti kalau teman-teman pakai Git, kita melakukan Git initializations gitu ya. Lalu dia mempersiapkan segala sesuatunya, dan terutama Terraform init akan mempersiapkan kalau teman-teman punya sebuah tim yang akan melakukan infrastructure as codes, teman-teman butuh yang namanya remote state
dan locking mechanisms. Kenapa? Saya nggak mau tim saya bersamaan 2 orang push codes di waktu yang bersamaan. Kenapa? Karena mungkin satu akan menghancurkan code yang lainnya gitu ya. Jadi kita harus punya locking mechanisms. Itulah kenapa kita melakukan Terraform init dan kita mempersiapkan namanya remote state dan remote locking mechanisms. This is very useful ketika kita punya tim, sehingga ketika kita punya tim dan satu tim akan melakukan push Terraform apply secara bersamaan, mereka akan di-lock. Salah satu akan jalan duluan, lalu yang kedua akan menunggu setelah locking mekanismenya dibuka lagi. Setelah Terraform init, kita akan melakukan Terraform plan. Basically ini kita hanya melakukan simulasi, hasil akhirnya kira-kira akan seperti apa. Kalau kita sudah puas, kita bisa melakukan namanya Terraform apply. Ketika kita melakukan Terraform apply, semua code itu akan di-push ke AWS, dan AWS pada dasarnya akan create semua instance itu. Kalau kita sudah tidak butuh lagi, kita bisa melakukan namanya Terraform destroy, dan semua environment itu akan di-clean up. And it's very, very useful ketika kita ingin create environment di cloud gitu, which is development environment nggak akan selamanya di sana. Kita hanya perlu create sebentar, setelah development selesai, mungkin kita ingin destroy, kita ingin clean up semuanya, so we don't pay for all those instance. This is very, very useful. Demonya seperti apa? Saya akan create simple demo. Pada saat ini, saya ingin create seperti gambaran tadi, saya ingin buat 2 buah web server. Dalam web server itu nanti akan ada PHP-nya. Again, this is the same PHP yang saya gunakan di another snippets. Disclaimer-nya adalah all the codes are created by AWS team. They are doing a very great job untuk create uh, this codes. Teman-teman bisa learn using these codes, bagaimana kita bisa menggunakan automation user data, dan gimana kita bisa create PHP di AWS gitu ya. That's only a disclaimer. Saya punya 2 buah web server yang akan this is like scale out gitu ya. Nanti saya di depannya saya ingin punya application load balancer, lalu all the configurations, dan terakhir di backend saya punya RDS. Basically this is managed service MySQL by AWS, dan keduanya akan connect. Lalu semua detail configurations, all the VPC, all the subnet networking, routing table, dan bahkan security group, saya open port 80 dan 443 dan SSH 22 dari internet untuk ke web server saya. This is not a good practice, but this is only for workshops, of course. Dan yang kedua, saya punya security group yang kedua adalah saya allow, of course, this is MySQL connections 3306, tapi hanya dari security group pertama. Jadi hanya web server saya yang saya implement dengan security group pertama saya yang bisa akses ke database saya. Basically, saya ingin environment seperti itu. I can do all these things manually. Saya harus masuk ke AWS console dan klik gitu ya. Tetapi kalau saya pakai infrastructure as code, pada dasarnya kita hanya perlu create Terraform codes. Saat ini saya menggunakan Terraforms. This is all the Terraform codes yang saya bikin. Pertama-tama saya akan bikin providernya. Of course, saya pakai provider AWS. This is how we can connect to AWS menggunakan profile yang mana, region yang mana. Dan this is the remote state. Saya taruh remote state-nya di mana, DynamoDB-nya seperti apa. Lalu saya bikin EC2-nya, this is all, pertama-tama biasanya networking dulu, of course the underlying VPC-nya seperti apa, subnet-nya seperti apa, all the configuration saya tinggal taruh di sini. Teman-teman nanti bisa lihat juga, mungkin saya akan put the GitHub location, teman-teman bisa lihat juga. This is only oversimplifications daripada semua environment yang mungkin kita akan bikin. Lalu saya punya EC2-nya, ada load balancer-nya, ada EC2-nya, bahkan nanti saya menggunakan user data untuk push semua web server itu supaya langsung muncul. Dan yang terakhir, saya punya RDS-nya, settingan untuk MySQL-nya seperti apa. Last but not least, saya menggunakan this is the output TF. Ini adalah untuk ketika semuanya sudah selesai, saya ingin mereka create sebuah line of output, sehingga saya tahu, contohnya saya ingin tahu, of course, ketika saya bikin load balancer, dia ada IP public, saya pengen tahu IP publicnya apa, gitu ya. Okay. Alright. I hope that's good. Oke, without further ado, kita pergi aja, lalu kita bisa Terraform init, tapi karena saya udah Terraform init, saya nggak perlu Terraform init lagi. Jadi yang kita lakukan adalah Terraform plan. This is basically kita simulate apapun yang akan terjadi dengan semua code-code ini. Okay. Okay. This is
Kita nggak biasa melakukan ini, tapi karena ini this is bentrok dengan percobaan saya sebelumnya, kita melakukan plan tanpa lock. Lalu pada dasarnya Terraform akan cari semua code tadi. Jadi basically dia akan cari semua file dengan .tf, dia akan simulate semuanya, dan dia akan kira-kira oke, hasilnya akan kira-kira seperti apa. Mungkin karena this is the end result. Ada berapa banyak instance yang ingin dibuat, ada configuration seperti apa. Semakin detail data yang teman-teman provide, semakin detail information yang akan di-provide also dari Terraform ini. Setelah I think I agree with everything, saya tinggal Terraform apply. Lalu pada dasarnya apply ini, sorry, again saya pakai log files. Jadi teman-teman, this is only for workshop, jangan lakukan log files. Pada dasarnya Terraform apply, dia akan melakukan hal yang sama, Terraform plan dulu, nanti teman-teman akan this is the Terraform plan sebenarnya, dan teman-teman akan di-challenge apakah yes or no. Kalau oke, yes. Lalu ketika kita pencet yes, basically dia akan push semua codes itu masuk ke AWS, dan AWS akan create semua environment yang diinginkan. Karena ini akan cukup memakan waktu, terutama ada RDS-nya, saya akan pause dulu videonya and we will be get back setelah semuanya selesai. Welcome back lagi teman-teman. It's only like fast gitu ya. Daripada saya it lapse like mungkin sekitar 5-10 menit. This is 4 minutes for all the RDS dan kawan-kawan. Again teman-teman, kecepatan daripada pembuatan ini berdasarkan dari instance apa yang teman-teman bikin. Kalau instance-nya butuh 20 menit, it's very very heavy, very very large gitu ya. Jadi kayak teman-teman bikin cluster Kubernetes, it gonna take the same amount of time. Dan ini adalah yang saya sebut sebagai outputnya. This is all the output. Pada dasarnya saya tinggal of course this is my DNS untuk application load balancer. Saya bisa copy ini, and I hope it's already running. Oke, sebelum mungkin sambil dia berjalan, pada dasarnya semua code tadi implement sesuai dengan yang diinginkan gitu. Ini adalah konsol saya. This is freshly created. 2 VM yang diinginkan di dalamnya sudah injected dengan PHP code yang diinginkan. This is already updated. Okay, unable to. Okay, this is biasanya ada problem di IAM role. Mungkin saya tadi nggak configure untuk IAM role-nya, tapi kalau saya lakukan contohnya ya, let's try IAM role. Saya bisa instance profile. I'm using inventory. Okay, terus coba. This is di luar dari bayangan. I'm sorry. Mistakes. Inventory levels apply. Terus supposed to be bisa. Oke, dan lalu saya tinggal masukin endpoint-nya. This is connections ke RDS saya. This is from their codes, of course. This is amazing. Gitu ya, kalau kita lihat DB, IPDB, this one. This is the IPDB. Database-nya, I think the database is, saya contek aja. Namanya ini. Username-nya ini. Password-nya ini. Save. Oh, interesting. Okay, again. It's running. Mungkin salah satunya tadi belum ke apply. Is it? I don't know. No. Sorry. Okay. Nah, so this is running. Saya bisa melakukan semuanya. Saya mau delete. Okay, delete, add inventory. Saya bisa add. Tapi pada dasarnya ini kita melakukan semuanya sesuai dengan misalkan store-nya Jakarta, itemnya saya ingin apa ya? Amazon Deeplands. I use the same example kemarin. Okay, saya add, submit. So all my web server actually connected to the RDS. Jadi, okay,
yang diciptakan tadi sesuai dengan EC2-nya seperti apa, load balancer-nya juga di-created by using Terraform gitu ya. Nanti dia akan push ke AWS, and basically this all happens gitu. Dan running publicly. This is the new one. Dan kalau teman-teman bayangkan, suatu kali this is my internet, problemnya di internet saya gitu ya. This is my LB gitu ya. All the configurations yang taruh di Terraform ada di sini semua. Dan yang menarik adalah kalau teman-teman misalkan contohnya, okay, I'm done with this. Contohnya ini mungkin development environment, tinggal Terraform, destroy. Dan Terraform basically akan cek semua configurations yang ada di dalam TF file, dia akan cross-check dengan Terraform state-nya seperti apa, dan, Terraform, destroy, log files. Again, ini hanya karena workshops, saya belum clean up locking mechanism saya sebelumnya. Jadi pada dasarnya Terraform Destroy akan cek yang tadi, all your codes, and also my state-nya seperti apa, lalu mereka akan melakukan deletion sesuai dengan kebutuhan. That's what Terraform Destroy is all about. So sambil ini berjalan, saya akan cross-check juga. Okay. Ini yang tadi kita buat melalui Terraform. Jadi teman-teman, menggunakan IAC is very very useful. Kenapa? Karena dengan satu codes yang sama, saya bisa deploy environment ini berulang-ulang. Bahkan saya melakukan workshop beberapa kali, jadi saya menggunakan code yang sama. Bayangkan kalau kita melakukan deployment environment untuk our own customer mungkin, ataupun untuk diri kita sendiri, development, QA, productions, kita harus membuat environment yang sama persis. Of course, IP-nya mungkin beda, tapi kita bisa deploy dengan suatu standarisasi yang sangat tinggi gitu. Jadi kita nggak ada human mistake, human error di tengah-tengah, all in the same manner. Dan kita bisa pakai berulang-ulang. It's very very useful. Dan bayangkan teman-teman kalau kita menggunakan manual, this is already yes. Ketika saya pilih yes, this is the Terraform destroy, lalu Terraform akan basically destroy all the environment di AWS. Bayangkan teman-teman, ketika kita melakukan tadi deployment, saya nggak perlu ada di sana. Jadi kalau code-nya udah jadi, saya tinggal apply aja. Maybe go drink some coffee or doing something else, do some other works, and let the automations run. Of course, apakah semua akan sesmooth itu? Pada dasarnya enggak. Kenapa? Karena teman-teman need to understand about all the architecture. Apakah ada logic error apa enggak di code kita? We need to test dulu. Jadi biasakan kita bikin sebuah development environment untuk sekali. Lalu kalau development itu sesuai dengan keinginan kita, baru kita create the real productions. Nah, biasanya saya akan melakukan hal seperti itu. So, mungkin untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for tuning in, teman-teman. Please subscribe kalau teman-teman ingin mendapatkan update-update untuk video-video selanjutnya. Ataupun juga teman-teman ingin contact me, teman-teman bisa pergi to my LinkedIn. Just ping me, just direct message me, go to linkedin.com/in/Johannes-Glenn. Thank you for tuning in, and please wait for another tutorial. See ya!